Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fama mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nas, inni usikum wa iyaya bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan rahmat beliau kita dapat menghirup udara bebas yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan Khatib juga mengajak kepada para jemaah semua
agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak berdoa, berzikir dan terus mengagungkan nama-nama Allah. Semoga dengan begitu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian khatib memberi judul ceramah pada saat sekarang ini, yaitunya sikap remaja terhadap hari akhir. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa hari akhir adalah hari yang dimana berakhirnya kehidupan manusia di alam semesta. Hari akhir tidak ada kesempatan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari tersebut manusia sudah dilanda gempa yang sangat besar, alam semesta hancur, dan berbagai-bagai macam bencana-bencana alam lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul aliyul azim. Yang berarti hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Daripada ayat Al-Qari'ah ayat 1-5 menjelaskan bahwa sebesar-besarnya gunung di sana masih seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan pada saat hari kiamat kelak. Dan manusia, apalagi kita sebagai manusia biasa yang sangat kecil, ibaratkan laron-laron yang berterbangan. Namun sebelum datangnya hari akhir, Allah telah mengingatkan kepada hambanya bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Namun kita sebagai manusia biasa tidak tahu atau tidak dapat memprediksi kapan hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat sebelum datangnya 10 pertanda. Tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal adalah suatu makhluk yang akan membawa fitnah terbesar bagi umat manusia di akhir zaman kelak. Bagi yang tidak kuat imannya atau masih kokoh atau roboh imannya, maka kalian sudah terkena fitnahnya Dajjal. Dajjal bercirikan mata yang satu atau matanya buta sebelah, dan di keningnya terdapat tulisan kafir, dan rambutnya adalah gondrong alias rambutnya panjang. Dajjal akan membawa fitnah bagi umat manusia. Jika kita tidak dapat berhati-hati dengan fitnah Dajjal tersebut, maka jatuhlah kita ke dalam lembah maksiat. Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Banyak umat-umat terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib oleh kaum Yahudi. Padahal nyatanya dalam Islam Nabi Isa cuma diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disalib itu adalah teman Nabi Isa atau musuhnya Nabi Isa, bisa dibilang adalah Yudas Iskariot, yang diubah wajahnya sedemikian rupa miripnya dengan Nabi Isa. Dan karena itulah banyak umat-umat terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Namun nyatanya Nabi Isa itu hanya utusan Allah, hanya Rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Maka Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari fitnah-fitnah umatnya. Yang ketiga adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sekarang sedang berada di dalam gua atau sedang dikurung dalam sebuah gua yang dibuat oleh jenderal Islam yang bernama Zulkarnain. Namun ketika Ya'juj dan Ma'juj ini sudah keluar, maka tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang keempat adalah turunnya dabbah atau munculnya hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Nah, kita sebagai manusia biasa tentu sering melihat hewan-hewan yang sangat indah berkicau, menggonggong, dan berbunyi-bunyi lainnya. Namun apakah kita
akan sanggup melihat hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Sungguh ketika hewan itu sudah ada, maka perbanyaklah tobat, sungguh hari akhir semakin dekat. Yang kelima adalah Al-Quran. Tidak ada lagi satu kata dalam Al-Quran, ibaratnya sebagai buku kosong. Jika kita melihat, jika kita masih melihat Al-Quran dalam keadaan utuh, masih dalam keadaan Al-Quran terjaga, kata-katanya tidak kosong, maka bersyukurlah kita. Pada ketika Al-Quran itu tidak ada lagi hurufnya, tidak ada lagi isinya, maka kita perlu berwaspada bahwa kiamat akan semakin dekat. Tanda yang keenam adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Pada hari itu manusia-manusia ingin bertobat kepada Allah, namun apa daya, telah terlambat mereka untuk melakukan itu. Kenapa tidak dari dahulu saja mereka melakukan taubat kepada Allah? Kenapa tak dari dulu saja mereka menyebut nama Allah? Kenapa pada saat matahari terbit dari arah barat mereka baru sadar akan keesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada hari itu pintu-pintu taubat telah ditutup, pintu-pintu amal telah ditutup. Maka sebanyak apapun kita melakukan ibadah atau berzikir dan berdoa kepada Allah, jika matahari sudah terbit dari arah barat, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Itu adalah 6 pertanda kiamat-kiamat besar. 4 pertanda lainnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sikap kita terhadap hari akhir adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa hari akhir itu ada, meyakini bahwa hari pembalasan itu akan datang. Jika kita tetap waspada dan tetap memperbanyak berzikir pada Allah, berdoa kepada Allah, niscaya surganya Allah akan berada di tangan kita. Surganya Allah akan kita dapatkan dan neraka Allah akan dijauhkan dari kita. Kita sebagai remaja, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah, tidak banyak bermain-main lagi, memperbanyak berzikir kepada Allah dengan belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita di masa depan, sehingga kita jangan lalai lagi dalam melakukan kegiatan, jangan lalai lagi dalam sholat, jangan lalai lagi dalam ibadah-ibadah lainnya. Mungkin segitu yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang, Khatib mohon maaf. Saya ma'tabiru ya ulil absar la'allakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nari wal fali inda wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nas'aluka ya Allah bi husnul khatimah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Qimus shalah.